Oke, selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi ke podcast Kos Bahodopi. Ini malam, spesial sekali nih. Karena kita kedatangan wanita cantik yang tidak tahu jatuh dari mana. Sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali dan jangan lupa follow sosial medianya Bumi Morowali di Facebook, Instagram. Ditunggu subscribe-nya, Dik. Oke, kita kembali ke bintang tamu kita yang ya tak kenal maka tak sayang. Bisa perkenalkan diri. Siapa saya ini? Oke, halo. Halo. Selamat malam. Saya Ertina, salah satu karyawan di PT IMIP, berasal dari Bulukumba. Apalagi ya Bang, yang harus ditahu? Tempat tanggal lahir. Nah, tempatnya dia di Bulukumba, 17 Agustus 1945. 1994. 17 Agustus? Iya benar. Wih, secepat dia. Tapi tidak merdeka-merdeka sampai sekarang. Kenapa bisa? Apa yang tidak merdeka ini? Jiwanya yang tidak merdeka? Nah, bisa jadi jiwanya salah satunya. Siapa tahu pemirsa ada yang mau memerdekakan dia. Kakak Ertina. Iya. Kapan tiba di Bahodopi? Tibanya tuh 2016 Oktober akhir, ya. Oktober. 2000? 2016. Wih, sudah 5 tahunan ya? 2016? Iya. Wah, lama sekali nih. Kenapa tertarik ke Bahodopi? Kenapa berarti 2016 berarti perantauan pertama Bahodopi? Iya benar. Dari banyaknya kota di Indonesia, kenapa memilih Bahodopi? Yang masih antar berantah kayak 2016 Bahodopi tuh. Kenapa memilih Bahodopi? Apa ada pujaan hati kah, apakah? Lucu sih ceritanya. Nah, itu yang saya tunggu, itu cerita lucunya itu. Abang tuh udah pernah baca majalah klaster yang kedua nggak sih? Belum kayaknya. Nah, ceritanya ada di situ sebenarnya. Iya, makanya nggak apa-apa ya diceritain di sini lagi. Iya. Jadi tuh selesai kuliahnya kan di April 2016. Setelah selesai kan selesainya prematur ya. 3 tahun 4 bulan. Udah mau ngapain setelah ini? Cari kerja juga susah di Makassar. Udah lamar kesana kemari, akhirnya dari Makassar balik ke Bulukumba, balik ke kampung. Di kampung tuh bingung juga mau ngapain. Terus kata kakak, ya udah daftar honorer aja di kantor bupati. Nah, udah kan daftar. Bulukumba ini. Kantor bupati Bulukumba. Nah, udah fix di kantor bupati, katanya hari Jumat kan? Iya. Hari Seninnya tuh udah harus masuk di kantor bupati. Terus nanya gajinya berapa Pak? Kalau honorer tuh nggak boleh nanya gaji ya, berapa yang dikasih ya terima segitu. Nah kebetulan ada kerabat di sini nawarin, ya berminat nggak ke Morowali? Di Morowali kerja apa? Di sini juga masih bingung kan, tidak ada bayangan juga. Gak ada keluarga yang tawarin ini. Terus ya udah waktu itu daripada saya di sana tidak ada kejelasan dan waktu itu memang lagi yang benar-benar ambisius banget ya untuk kerja. Iya, betul. Karena benar-benar baru selesai. Iya. Masih fresh. Iya, benar. Ya udah beranikan diri tuh naik motor ke sini sama kakak. 2 malam di jalanan. Oh, berarti sama kakak ke sini? Iya, sama kakak. Kerja di Bahodopi memang? Enggak. Cuma diantar. Oh. Lama menunggu di sini? Di sini tuh menunggu sekitar ya itu 4 bulanan kayaknya. 4 bulanan kerja. Proses tesnya. Sambil menunggu tuh ngajar di ini, jadi guru PAUD di PAUD Labota. Iya. Sekarang Kakak Ertina kerja di PT IMIP, Departemen Land Planning and Infrastructure. Job desk-nya kayak bagaimana itu Kak? Kerjanya Kak Ertina kayak bagaimana? Jadi tuh job desk-nya agak sinkron juga sih sama jurusan saya. Yang pertama tuh kayak ngurusin ini apa namanya, kontraktor kayak legalitas kontraktor tuh yang konstruksi kayak gitu, yang ngurusin proyek-proyek infra, tapi ngurusin invoice-nya, legalitasnya, semuanya sih. Saya lihat ini Kakak Ertina, saya lihat di sosial media tuh
rajin menulis. Iya. Kalau menulis itu dari kecil atau memang bakatnya memang maksudnya tertarik menulis dari kecil atau baru kuliah tertarik menulis? Nggak ada bakat sih menulis sebenarnya, cuman tertarik yang kayak, lah. Tertariknya kapan? ya kayak nulis-nulis biasa di notes di HP tuh, jadi kayak berkembang tertarik tuh mulai di akhir-akhir ini, akhir-akhir kuliah tuh ya, akhir-akhir kuliah. Karena bingung kan mau ngapain dan memang lagi galau-galaunya di situ. Iya. Bener-bener yang kayak diserang dalam beberapa aspek, mulai dari asmara, mulai dari keluarga. Jadi kayak rumit banget parah. Jadi nggak tahu cara menumpahkan emosinya tuh lewat mana. Iya. Makanya udah buat buku pertama tuh ya udah kayak buat novel. Dari situ sih pengen jadi novelis, tapi tidak punya apa sih? Tidak punya mental yang kuat. Kak Ertina sudah berapa buku menulis? Kalau yang udah tercetak, yang udah terbit tuh baru 2. Ini ada yang sementara cetak, nanti insya Allah tahun depan, awal Rilis. tahun depan. Ya. Berarti 3 sama awal tahun depan? Oh, atau 2 awal sama awal tahun depan? Yang satu kan udah ada novel. Yang sekarang tuh ada lagi. Oh, berarti 2 sama yang mau rilis. Kalau yang ini yang 3 sudah dong yang sama mau rilis. Iya. Kalau ini 2 yang sudah rilis. Buku tentang apa itu yang ini 2? Kalau yang pertama tuh novel. Ceritanya sih yang nggak terlalu menarik gitu, yang lebih menjurus ke ini sih remaja-remaja, tentang random, tentang yang percintaan. keduanya? Kalau yang kedua tuh ya saya baru pede di situ karena non fiksi, terus bahas tentang hukum. Jadi bagaimana hukum Indonesia, hukum nasional tuh memandang tindakan asusila, apalagi fokusnya terhadap anak-anak di bawah umur ya. Kenapa saya tertarik menulis buku itu? Karena beberapa kali tuh kan kalau kuliah tuh banyak banget prakteknya ya. Betul. Nah, kebetulan tuh sering ditempatkan di pengadilan negeri. Ya. Nah, dengan kasus yang anak di bawah itu. Bener banget. Seminggu tuh bisa sampai puluhan dan korbannya sering anak kecil. Ya itu sih. Apa yang memotivasi Kak Ertina ini untuk menulis buku? Yang memotivasi untuk menulis buku apa ya? Apakah pacar kah, orang tua kah, atau mungkin diri sendiri kah? Diri sendiri iya, keluarga juga iya, teman-teman terdekat juga iya sih semua. Jadi banyak aspek nih. Jadi kayak kalau menulis sedikit tuh kayak dapat pujian dari teman kan, oh bagus ini dikembangkan, jadi kayak termotivasi. Tapi itu sejalan juga dengan kayak misal ada teman-teman kan yang kayak ceplas-ceplos gitu, ya apaan sih ini, apaan sih ini ditulis, jadi kayak down lagi. Makanya sampai sekarang tuh masih nggak pede kalau masalah novel itu. Kan ini Kakak Ertina kerja di IMIP toh? IMIP kan mayoritas pekerja laki-laki. Benar. Bagaimana rasanya Kakak Ertina kerja di lingkungan yang mayoritas laki-laki? Rasanya kerja yang mayoritas laki-laki. Ini sekedar info ya. Di departemen saya tuh cuma saya sendiri perempuan. Selama hampir 5 tahun cuma saya sendiri perempuan. Dan yang kayak benar-benar diistimewakan sih. Iya. Dan itu sih yang ku dapat, benar-benar yang diperlakukan sebagaimana perempuan yang harusnya diperlakukan. Kayak gimana ya? Porsi kerjaannya tetap dikasih kerjaan, tapi ya benar-benar dihargailah sebagaimana perempuan. Oh berarti nggak ada rasa ketakutan kerja di mayoritas laki-laki? Tidak ada sih, selama ini tidak ada. Mungkin pas pertamanya takut pasti atau bagaimana? Iya benar, awal-awal tuh takut sekali. Kenapa takut? Gue pikirnya kan saya ini pendatang baru pertama kali merantau, terus saya masih belum kenal karakter-karakter orang luar. Biasanya mah orang sama-sama di kampung, sama-sama di Makassar kan saling tahu. Nah di sini tuh ada banyak banget daerah-daerah lain kayak gitu. Selama Kakak Ertina bekerja ini tuh, apakah pernah dapat perlakuan diskriminasi tentang peraturan kah atau tentang sesama pekerja kah atau apa? Tentang diskriminasi ya. Kalau dari aturannya sih mudah-mudahan tidak dapat ya.
Karena kan perempuan juga di sini dari segi kesehatan dan apa fungsi reproduksi itu masih dijamin sama perusahaan. Misalnya tuh sebulan dapat 2 hari cuti haid kan, terus ada cuti untuk melahirkan untuk perempuan. Jadi kayak ya perusahaan tuh kayak memfasilitasi itu. Selama Kak Ertina bekerja nih toh, apa Anda pernah dapat pelecehan seksual dari teman-teman di lokasi kerja? Alhamdulillah belum dapat sih. Kalau catcalling iya kayak cicit kayak gitu kelewat kan, iya. kayak diinin. Tapi masih dalam kadar biasa gitu. Iya, semoga enggak. Semoga enggak. Kalau sukanya ya, maksudnya positifnya bekerja di lingkungan yang banyak laki-lakinya apa? Kan tadi bahas kontra terus toh. Pro-nya apa ini? Kalau pro-nya tuh, saya tuh bersyukur banget ditempatkan di PT IMIP dan di departemen sekarang. Karena apa? Karena kalau Bapak pada nonton ini, saya tuh benar-benar respect sama atasan saya. Dari awal saya masuk, tuh saya di wawancara dulu kan. Saya tuh dikasih kertas kosong, terus disuruh melingkari. Terserah lingkarannya sebesar apa, tapi itu saya lingkari kecil banget. Ini tuh kertas putih selembar gitu, tapi lingkarannya kecil. Terus filosofinya apa? Kamu itu sebenarnya katanya ini di sini peluangmu banyak katanya. Kenapa harus sekecil itu? Inimu potensimu ada loh, bisa di ini loh. Terus ada kata-katanya yang sampai sekarang tuh paling melekat di hati. Kamu tuh di sini seorang diri, nggak ada orang tua. Saya tuh orang tua kamu, saya pengganti orang tua kamu. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama saya, kita cari masalahnya. Iya betul. Gitu. Kita cari solusinya. Kayak gitu. Berarti ceritanya bagus sekali nih menurutnya Kak Ertin atasannya. Bagus. Menurut perspektifnya Kak Ertin toh, apakah perempuan bisa bekerja di industri atau pertambangan? Bisa dong. Kenapa tidak? Ideal. Karena tuh selama ini kenapa perempuan tuh selalu dikasih pilihan-pilihan seperti itu, selalu yang kayak diragukan kayak begitu. Mungkin ya maybe fisik kan enggak semua perempuan bisa kerja yang kan, berat-berat. Kerjaan tuh bukan cuma kerjaan fisik, ada iya, yang kerja betul. pikir juga. Tapi kan rata-rata pertambangan main fisik. Yang lapangan kalau office kan beda. Ya. Pertama tuh kenapa perempuan mungkin yang sekarang tuh tidak berani untuk bekerja karena mereka dari awal tuh sudah dikasih pilihan. Mau jadi perempuan, mau jadi ibu rumah tangga yang baik atau mau bekerja. Nah, harusnya kan ini bisa sejalan, bisa dua-duanya. Kenapa harus memilih nih? Iya, kan laki-laki juga nggak pernah ditanya, kamu mau bekerja atau mau jadi bapak yang baik? Berarti kan, salahnya di sini yang mana? Di mana? Salahnya sih dari awal pola pikirnya tuh sudah dibentuk betul. Seperti itu. Doktrinan yang salah dia. Ini kan contoh kayak di Vale toh. Vale kan pimpinannya perempuan. Apakah mungkin kedepannya maybe bisa IMIP yang pimpin perempuan? Bisa dong, kenapa tidak? Bisa. Alasannya? Alasannya karena pimpinan tuh kerjaan fisik apa pikir ya? Dua-duanya? Perempuan bisa kok. Bisa. Ada beberapa instansi, bukan yang di sini ya, ada beberapa instansi baik itu swasta maupun negeri itu dipimpin sama perempuan dan bisa. Tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak laki-laki yang sekarang. Kalau anggaplah posisi ditawari posisi tertinggi, Kak Ertina mampu? Ya saya untuk saat ini seimbangkan juga sama kemampuan saya. Saya bisa nggak sih mengemban tugas itu? Bisa nggak sih bertanggung jawab sama jabatan yang segitu gitu? Selain bekerja, apa lagi kegiatannya Kak Ertina? Saya bekerja, menulis. Sama itu kadang diundang jadi MC pernikahan di sini. Oh iya. Terus ini juga. Banyak job luar juga di. Sering dubbing suara presentasi buat kawasan IMIP. Iya. Oh iya, betul suara
cute sekali ya. Apaan? Cempreng iya. Ya, suara-suara yang begini yang bagaimana Om Rio? Iya. Cempreng. Not bad lah. Itu juga usahanya masih jalan apa enggak? Nah iya, saya lupa. Usaha apa itu? Usaha jilbab. Wih, Mm-mm. masih jalan? Masih Mau dipromosikan bisa? Oh, boleh. ibu. Mau dipromosikan beli. Weh, bagus sekali promosinya Manginana. Boleh di follow ya Instagramnya Hijab. Hijab. Iya. Oh, kita yang punya itu kah? Iya. Oh, belum biasa lihat. Tapi sering dipromosiin sama akun-akunnya anak hits sekarang sih yang Bahodopi hits sering sama anak-anak hits Morowali. Ini sebelum ke Morowali toh, kita back lagi nih. Sebelum ke Morowali, ya pasti adalah gejolak, pergi jauh-jauh perempuan. Apa kendala yang ditemui sebelum ke Bahodopi ini? Pasti ada, ya pasti kalau dari orang tua pasti ada pasti ngelarang lah toh, pergi jauh-jauh, apalagi perempuan. Ke desa antar berantah masih 2016 Bahodopi belum jadi apa-apa, masih lampu masih genset toh. Bener. Malam nyala nggak ada sinyal sama sekali, sinyal nelpon saja susah. Mendingan orang hidup di pabrik dulu 2016 toh, bener. nyala lampu terus. Nah, kenapa maksudnya kendala apa saja yang ditemui sebelum ke Bahodopi? Gimana ya, saya tuh memutuskan kerja karena tidak ingin bergantung sama orang tua, karena dari awal pun pengen kuliah tuh kayak jarang banget minta uang sama orang tua. Jadi kalau biaya kuliah paling dapat beasiswa, kejar banget tuh beasiswa. Terus pas selesai kuliah sempat langsung daftar S2 karena ditawarin kan yang lulusan terbaik tuh ada tiket untuk S2, tapi ya aku pikir masuk lulusan terbaik? Iya. Lulusan terbaiknya UIN? Iya, sefakultas bukan sekampus. Terus ya udah paling ku pikir juga kalau misalnya dikasih beasiswa nggak sampai selesai kan, paling ada biaya hidup lain yang ini. Terus ku pikir kalau S1 aja sudah ribetin keluarga orang tua, masa S2 masih ribetin orang tua. Jadi ya pengennya kerja dulu, terus ya udah biayain diri sendiri dulu minimal sebelum keluarga gitu. SMA di Bulukumba. Kenapa kuliah ke Makassar? Karena modal nekat. Orang tua nggak setuju. Kenapa bisa? Pasti ada cerita di balik itu. Kenapa bisa? Aku tuh orangnya ambisius. Ambisius dalam hal yang positif ya. Ambisius yang menguasai dunianya. Iya, yang menang itu orang ambisius. Aku tuh kuliah nggak tahu siapa yang mau bayar. Kita tuh nggak ada sepakat sama keluarga sama sekali. Saya kuliah ya. Ini ya, gini ya pembayarannya nggak ada sama sekali, cuma modal nekat ikut temen ke Makassar. Terus ya udah daftar, lulus. Terus nggak tahu lagi gimana proses pembayarannya, tapi ada aja jalannya. Awalnya tuh kendalanya karena ngekos kan. Ini biaya kosan siapa yang mau bayar? Kemarin aja saya mau kuliah tidak minta restu keluarga, masa mau bayar-bayar minta ini sama keluarga. Terus ya udah paling ada aja pertolongannya, ada rumah keluarga tuh yang kosong di Makassar, ya udah ditinggali di jalan mana itu? Di Hertasning. Oh, dekat Permata Hijau. Lurus di saja tuh. Itu tuh harusnya lurus-lurus, tapi kalau kita naik angkot jalan dulu melewati komplek kan di belakang kan, terus melewati komplek, terus naik angkot ke Alauddin lagi, terus pokoknya 3 kali sampai ke Samata, sampai kampusku. Jadi yang harusnya deket jadinya jauh. Jadinya ribet di. Suka duka apa? Ya anggaplah masa kuliah pasti ada yang paling melekat, apalagi kayak Irtin bilang sampai kuliah asal maksudnya modal nekat tuh. Iya. Ada sesuatu mungkin cerita yang paling Kak Irtin ingat sama masa kuliah yang maybe tidak bisa dilupa ini cerita ini. Iya. Ada. Bisa dibagi? Bisa gak ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Jadi tuh udah waktunya bayar SPP, tapi sama sekali nggak ada uang sama sekali, dan saya tuh paling bukan takut sih, bukan segan, dan memang nggak enakan gitu loh minta sama keluarga. Kalau
buat ini mau bayar ini Iya, mau bayar iya. ini enggak kan. Terus tuh dikasih kalau misalnya kita nggak bayar SPP nggak bisa masuk ujiannya. Nah terus cuma ada anting yang bisa dijual dan saya nggak tahu itu mau jualnya di mana. Terus dibantu sama temen, ya udah dibantu sama temen gue dijualnya juga cuma berapa ratus ribu karena gramnya tuh rendah. Iya. Ya udah itu dijual sampai yang teman-teman tuh yang kumpulin uang untuk sisanya dibayarin tuh SPP-nya. Jadi selama kuliah ini berapa? 3 tahun. 3 tahun 4 bulan. Wih, cepat sekali, Di. Iya. Selama 7 semester. Nggak pernah minta uang dari orang tua. Kalau saya dikasih, ku ambil. Tapi Ah. kalau untuk saya yang minta langsung Oh iya, iya. enggak. Iya. Berat dalam 7 semester ini yang bayar rata-rata orang tua, Ji. Atau kebanyakan. Lebih ke ini sih yang beasiswa itu. Oh iya, iya, iya. Menutupi. Kalau Kak Ertin, organisasi apa saja yang diikuti? Kalau saya Intra kampus, luar kampus juga bisa. kalau yang di luar kampus nggak ada sih. Kalau dalam kampus, Kalau di dalam kampus udah lupa. Tapi yang intinya aktif di HMJ, aktif di jurusan kan tuh jadi sekretaris. Nah, terus sudah aktif yang di fakultas juga. Terus jadi tuh ada kayak perkumpulan untuk mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi tuh ada kayak perkumpulannya juga, Iya. yaitu aktif di situ. Terus apa lagi ya? HMI, PMI. PMI iya, tapi ya sekedar ikut kalau yang sekedar. itu. Terus yang perkumpulan keluarga Bulukumba, iya. Organda. Organda, itu sih. Kalau di Mau tanya dong, artinya Yoi. itu anak keberapa sih? Maksudnya punya saudara berapa di Aku tuh bersaudara 6. saudara? lu rame, Di. Dan Anak berapa? dan sialnya saya anak terakhir. Wih, bukan sial, anugerah itu bungsu. Pengen punya adik soalnya. Ah, Ya itu. Terus kalau boleh tahu, Bapak background pendidikannya apa ya? Aktivitasnya apa gitu? Kalau Bapak sekarang aktivitasnya di rumah. Ngurusin rumah, ngurusin sawah. Ya udah itu. Tapi kedekatan sama orang tua dekat sekali ya? Kalau sama mama iya, kalau sama bapak tuh Kenapa itu? ya seperlunya. semua. Kenapa Ya. jangan tekanan atau membuat tidak nyaman atau gimana? Enggak sama sekali enggak. Jadi tuh emang dari kecil tuh kita ya emang deketnya sama mama kali ya. Jadi sampai gede tuh emang nggak pernah terbuka sama sekali sama bapak, kecuali hal-hal yang kayak membanggakan gitu yang bisa diceritain ke Tapi bapak. sama bapak serumah, Ji. Serumah, tapi tuh kalau ngobrol ya iya seadanya banget. Seadanya, iya. Betul. Kayak Tapi segan gitu loh. biasanya nah, kalau saya yang dapat tuh cewek rata-rata akrabnya ke bapaknya. Nah, tuh kalau cowok akrabnya ke Sama mamanya. Tuh rata-rata. Tapi saya tidak. Berarti kita ndak masuk dalam rata-rata itu. Iya, teman-temanku semuanya dekat Begitu juga tuh? banget sama bapaknya. Sampai kayak teman gitu. Kalau saya enggak. Apa ndak enaknya jadi anak bungsu? Enggak enaknya jadi. Kan bilang kita di sial tuh. Ndak enaknya apa selain ndak punya adik? Parameternya tuh harus dari kakak-kakak gitu loh. Kakak tuh sudah gini, kita harus lebih. Iya. Kayak dituntut harus lebih. Kalau kayak gitu-gitu. lebih, kalau kurang kakaknya. Nah itu, kalau kurang, ah. ya minimal harus di atasnya yang kurang itu. Oh, berarti iya. Kalau di bawahnya lagi jadinya itu. Berarti harus ada ekspektasi tinggi nih kalau anak Jadi orang tuh berekspektasi tinggi, apalagi tuh di keluarga saya. Jangankan yang saya bersaudara ya, emang dari keluarga bapak, dari keluarga mama tuh cuma saya sendiri yang belum menikah. Jadi tuh jadi bahan belum married? bulian banget parah. Oh, belum merit kah? Belum. Oh, muka-muka beranak nih ya. Teman-teman kalau mau ada Instagramnya nanti di sini. Di Instagramnya di sini. siapa tahu Siapa tahu. lebih dekat kan sama Kenal Erhijau. kalau kenali orangnya Beli dulu produk, betul. Betul. Pendekatan yang bagus itu. Iya, dari hijabnya sama bukunya Ah. pendekatan yang semua. Ya itu berekspektasi kalau kita tuh bisa sukses dulu baru nikah. Ya, kayak gitu-gitu. Kalau enaknya jadi anak bungsu apa?
waktu mama masih hidup banyak enaknya, setelah mama meninggal ya nggak ada enaknya. Kalau sekarang Maci meninggal. Iya, dari pas saya tuh SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Paci masih hidup. Masih, alhamdulillah. Kok kita terbaliknya tertukar. Saya bukan terbalik, sama. Iya. Sama, Maci meninggal, Paci masih ada. Terus kalau di Bahodopi ini aktivitasnya cuman kerja nulis saja. Iya, begitu doang. Paling kalau ada kegiatan di kantor sebelum Covid tuh aktif banget kan ya. Ngurusin 17-an. 17-an tuh 2 tahun ya, Bang? 2 tahun ngurusin pesta rakyat. Parah banget sih itu. Itu sih yang bikin sibuk karena kan persiapannya udah jauh sebelum kegiatan. Dari bulan-bulan 3 tuh udah mulai sibuk semua sampai akhir tahun persiapannya. Kalau Kak Ertina sering nongkrong, sering jadi pasti keluar-keluar tuh ke kedai-kedai, kafe-kafe, rumah makan. Banget. Jarang. Nah, tidak kayak ini pemirsa yang banyak yang cari begini, Bang. Banyak yang cari. Kalau ini kan lagi marak-maraknya yang di Bahodopi sekarang eksploitasi anak, yang disuruh jual stiker. Oh iya. Iya, makanya keluar-keluar, makanya saya tanya sering ke kedai tidak, karena kan itu anak-anak rutin tiap malam ke kedai tawari stiker. Iya, udah pernah lihat kah? Pernah lihat tapi nggak tiap Yang hari. ada anak itu jual-jual stiker. Iya. Bagaimana perspektifnya Kak Ertina tentang itu? Kan kebetulan Kak Ertina bahas tentang di bawah umur tuh, eksploitasi anak, tentang bagaimana perspektifnya Kak Ertina tentang hal itu di Bahodopi. Apalagi ini Bahodopi ya bisa dibilang masih desa lah, masih belum sekelas metropolitan ya, walaupun memang bisa dibilang juga desa metropolitan. Itu emang iya eksploitasi. Iya. Atau memang keinginan anaknya sendiri? Apa gimana? Soalnya Enggak, saya juga begini. nggak pernah ngadain penelitian itu. Paham. Logikanya kan begini. Anak nalurinya bukan bekerja pada dasarnya loh. Anak maksudnya walaupun niatnya juga ya cuman bagaimana dibahasakan, nalurinya anak itu kan sebenarnya bukan bekerja, bermain semua. Bermain. nalurinya atau naluri baru ya kan pada dasarnya anak-anak itu ya bermain, belajar, betul. Ya, Pembangunan mentalnya itu belum cukup untuk bekerja begitu ya. Menghadapi penolakan, maksudnya kan orang jual stiker tolak. Mental yang main itu makanya ya terdoktrin lah sampai mental meminta. Eksploitasi ya menurutku itu. Ya itu sih ada 2 kemungkinan ya. Saya nggak bisa menjudge karena saya nggak tahu. Kalau misalnya memang seperti yang abang bilang, ya itu sih miris banget ya. Kasihan sekali anaknya. Dia masih punya masa depan yang lebih. Saya sudah diwawancara toh. Ini anak memang dipaksa bekerja. Oh iya. Iya, dipaksa bekerja dan orang jauh. Tetangga kampung tak? Oh iya. Orang Jeneponto. Oh. Jauh Jeneponto ke Bahodopi hanya untuk Kalau jual saya stiker. mikirnya ya 2 kemungkinan itu, bisa jadi dia itu didorong sama keadaannya atau bisa jadi yang seperti abang bilang. Karena kalau yang abang bilang tuh anak tuh nalurinya bermain, iya bener. Anak tuh nalurinya bermain. Tapi kalau kita keadaannya yang mohon maaf kayak di bawah ini ekonominya kan ya, itu kayak mau tidak mau harus terdorong. Jadi tuh dewasa bukan dari umur. Kalau keadaan orang tuh saya tanya tuh orang tua sehat ya, maybe saya belum sampai ke akarnya ya, bertanya belum, maybe orang tua aslinya atau orang tua angkatnya, orang maksudnya anak yatim yang dipelihara begitu. Tapi dugaanku ya anak yatim yang dipelihara, karena orang tua mana yang tega kasih mengemis anaknya toh. Maksudnya logika sederhananya saja. Jadi menurutku belum sampai begitu umurnya. Masalahnya ini anak kecil. Ya maybe kelas 2 kelas 3 SD lah. Maksudnya enggak logis begitu untuk cari baru dia. Masalahnya kan dia tinggalnya di Tabo. Baru ujung pukul ujung lah lampu sampai bahkan pernah saya dapat di Bungku. Saya tanya, naik apa ke sini? Nebeng. Ya Allah. Maksudnya umur segitu untuk nebeng. Enggak. Bagaimana nih masa enggak berperkemanusiaan begitu. Jangan sampai diculik, dia apa kah tuh? Benar. Bagaimana mungkin ada
solusi yang ditawarkan oleh Kak Ertina. Solusinya Apakah apa solusi ya? apa? Ya kita dulu ditinjau dulu dari segi pelakunya ya. Ya bukan anaknya ini ya, dia kan korban. Kita tinjau dulu dari pelakunya. Pelakunya tuh sebenarnya dia tidak mau bekerja atau memang kayak memanfaatkan keadaan gitu. Kan ada mereka Iya, yang mengeksploitasi. dimanfaatkan. Terus kalau memang dia tuh keadaannya tidak bisa bekerja atau karena memang tidak mau bekerja, beda kan kalau tidak bisa bekerja dan tidak mau. Betul, Kalau betul, memang dia tidak bisa bekerja karena lapangan kerjanya tidak ada, ya itu mungkin itu mau di Jadi lapangan solusinya? kerjanya. Solusinya ya sebenarnya dampak baiknya untuk anak itu, dia tuh mentalnya sudah dari kecil kan, jadi kalau gede tidak kaget. Kayaknya bukan dampak baik gitu deh. Itu baik banget, serius. Karena RT sendiri ngalamin. Karena saya ngalamin itu. Kalau sebelumnya saya tidak pernah merasakan kesulitan di awal, saya nggak akan sekuat sekarang. Iya, tapi mentalnya jadi mental meminta-minta dong. Iya, kalau ya itu sih, itu Karena itu, kebiasaannya meminta toh, jadi anggaplah dia tertabrak dalam suatu masalah yang berat toh. Mentalnya pada dasarnya sudah terbangun, terasa, terdoktrin bahwa dia bisa dan mungkin meminta saya tuh, ya meminta lah. Saya tidak membenarkan perilaku memintanya ya, tapi yang saya ini kan tuh mentalnya dilatih dari kecil. Karena bandingkan aja anak-anak tuh yang dimanja dari kecil, yang terpenuhi kebutuhannya dari betul, kecil, betul. dibandingkan sama orang-orang yang dari kecil tuh memang udah usaha, apa-apa yang harus berusaha dulu baru dapat. Itu beda banget. Secara logika emang kayaknya kurang pantas, masih Iya, kecil nggak lah. pantas. Cuma dari sisi mentalnya, maksudnya bagus tuh pengalaman dia. Iya benar. Tapi waktu pembelajarannya dia di usia yang memang betul-betul usia untuk belajar kan tersita habis malahan karena mereka kerja dari pagi sampai malam sampai bungku ini. Dia kan basisnya markasnya markas teroris. Basecampnya secretnya lah. Secretnya kan mereka di Tabo. Dan kan Tabo bungku. Setiap hari nebeng pulang sampai jam 10 malam. Tapi sekolah kan? Nggak sekolah lah pasti karena dari pagi. Dari pagi. Sampai jam 10. Saya tanya sekolah, nggak sekolah total memang untuk kerjaan itu. Ya udah berarti miris fix. Pernah saya tanya bilang, "Kenapa?" Dia bilang mau menabung untuk sekolah. Maksudnya terus kok mau sekolah kapan harusnya sekolah ya, ini? Benar. Ya bagaimana di? Iya, sedih juga. Aku pikirnya tuh dia anak sekolah tapi yang sambil nyambi gitu loh. Jadi bisa jadi tuh hasilnya dibuat untuk bayar sekolah. Bukan. Ternyata bukan Fix ya. totalnya untuk itu. Ya udah berarti dia benar-benar korban yang harus diselamatkan. Kira-kira Atina tertarik ya untuk mendekati anak seperti itu? Nah, Tertarik banget, sangat tertarik. Jadi tuh dari dulu saya pengen buat rumah singgah. Rumah singgah buat anak-anak yang tapi sampai sekarang tuh masih pernah berjalan, tapi karena kendala tempat, tanah, dan saya sekarang di sini, lokasinya di sana, jadi yang terkendala, nggak ada teman-teman yang juga yang bisa backup. Berarti nanti nanti baku hubungi lah. Kan teman-teman dari tim podcast nanti mau bikin Baudopi undercover toh, maksudnya sesi itu. Iya benar-benar. Tentang sisi liarnya Baudopi, tentang salah satunya itu eksploitasi anak. Mudah-mudahan nanti lancar. Mau ceritanya di interview ini semua dipanggil ini yang terkait. Boleh itu. Iya. Nanti dipanggil Kak Ertina. Siapa tahu bisa jadi buku lagi. Sambil ya. Sambil menyelam minum susu. Ya, iya sih. Dan tadi saatnya juga. Kasihan. Ini pertanyaanku lagi nih, pertanyaan yang mengganjal dalam kepala aku ini. Apa itu, Bang? Kenapa Kak Ertina cantik toh? Cantik. Ya bisa dibilang pintar lah. Kenapa? Saya kira menikah nih. Kenapa sampai detik ini belum menikah? Mental yang gini yang bikin saya tuh down. Kenapa? Why not? Maksudnya dari sisi ya dari mata lelaki ya toh. Benar. Dari perspektifku ya. Kenapa? Why? Kenapa ya? Itu juga yang sering saya tanyakan sama Allah. Kenapa? Apakah itu terjadi? Mungkin ya betul itu yang baru saya mau tanya. Jahatnya pikiran orang sekarang tuh begitu. Selalu yang kayak
Bukan jahat ya, bisa diralat, bukan jahat manusiawi. Manusiawi iya, tapi kalau manusia Iya manusiawi lah, maksudnya kenapa? Ya anggap ini usia tuh sebenarnya usia menikah sekali nih. iya benar. 2000 kelahiran berapa tadi? 94. 94 27. 27, Weh, benar. kan kalau kita laki-laki slow aja, mau menikah tahun berapa aja santai aja. Abang, tahu nggak? Misalnya tuh ada orang yang nanya, bukan cuma abang ya, siapapun yang tanya saya, kamu kenapa belum nikah sih, umur segini belum nikah, kerja terus. Itu tuh saya ketawa di depannya, pas saya pulang nangis. Wih, mati Iya. dah. Karena kepikiran Ini bisa jadi buat overthinking. bisnis nanti. Tidak, maksudnya penasaran mungkin pemirsa juga atau mungkin ada juga odol-odolnya Kakak Ertina dulu yang sempat ditolak bertanya kenapa bisa sampai di titik ini. Maksudnya ya pertama pekerjaan oke lah. Segi materi ya untuk saat ini cukup-cukup lah toh ceritanya. Ya fisik kalau dari mataku ya masuk lah. Kenapa begitu ya? Omong kosong tidak banyak lelaki yang datang. Atau warnanya terlalu mahal kan? Ya, maybe. Cewek jomblo itu ada dua. Kalau bukan kriteria yang tinggi, ada rasa trauma yang terpendam. Kita bantu Ertina kok biar. Karena kalau bukan dua ini, alasan apa lagi? Nggak ada sama sekali di alasan itu. Sekarang Taken lagi menjalin hubungan atau memang free-nya? Atau apa? Atau lagi menjalankan ta'arufan kah atau apa? Jadi tuh bukuku nanti launchingnya di bulan Januari kan. Di situ ada lika-liku luka, di situ ada ceritanya. Iya, maksudnya itu kan Nanuti. Pemirsa ini sekarang. Aku bingung mau jelasinnya dari mana. Iya, katanya tuh kalau kata orang-orang mungkin uang panainya mahal karena yang ada di pikirannya manusia sekarang tuh, orang-orang sekarang tuh bahwa orang Bugis tuh panainya banyak. Padahal enggak sama sekali. Mungkin iya beberapa, tapi parameternya bukan itu. Bukan itu sama sekali. Emang tuh kalau misalnya ada yang datang melamar langsung diterima. Apa gimana, kan kita juga punya yang ini seumur hidup loh Bang, bukan sehari. Paham. Kita aja disetirin sama orang yang gak nyaman dan gak nyambung, pasti itu cuma perjalanan sejam lah, pasti gak enak banget, apalagi seumur hidup loh. Target ini tuh berarti sekarang 27 di 27. Jadi Iya. sebenarnya tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak menutup hati untuk siapapun kan? Iya. Siapapun enggak sih, cuman ya Cuman ya berarti ada syarat di balik itu. enggak, bukan. Gimana Kenapa sih? tahu Kakak? Apa ada Kak yang mau diceritakan? Iya, susah banget gitu loh yang buat diutarakan, Bagaimana buat itu? dijelaskan. Disederhanakan saja nih redaksi. Bagaimana? Ada beberapa tuh yang Ah, secara langsung dan tidak langsung menyampaikan niat baiknya. hmm. Katanya mau datang melamar lah, mau inilah. Ya. Tapi kan juga tidak serta merta langsung. Oke yang ini. Ini bukan buah coy. I see. Next baru Nah, terus kita kan harus tahu dulu ini tuh gimana orangnya, gimana bibit bobotnya. Terus udah ngobrol beberapa hari tuh bicara kok nggak ada tujuan buat untuk seumur hidup ya, kayak lebih ke Kepacaran begitu. nggak juga, kayak tuh pemikirannya lebih ke pengen nikah karena udah diburu umur. Oh Tapi iya. tidak ada visi misi untuk kedepannya. Betul. Kayak gitu-gitu. Oh berarti lebih ke visi misinya, lebih ke visionernya. Salah satunya iya. Begini mau Pare, disederhanakan kriteria bagaimana ini yang Nggak ada kriteria sama sekali. Dulu tuh sempat berpikir kalau saya tuh harus laki-laki yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini. Yang seperti Rio banget. Enggak. harus yang Atau seperti seperti ini, Ali. harus yang seperti ini. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata saya tuh nggak punya kriteria sama sekali. Yang penting tuh Yang penting apa? dapat feel-nya. Dapat pilih kriteria sama kriteria itu. Ya enggak. Kan orang tuh kayak fisiknya tuh harus begini, hidungnya harus mancung, pekerjaannya harus kayak gini, ini Berarti enggak. lebih ke frekuensi, Iya, satu frekuensi. frekuensinya harus seimbang, terus ya itu punya Punya apa? tujuan yang jelas. Berarti kriterianya
harus sama frekuensi sama visioner, begitu. Iya, itu aja Bang. Begitu toh. Napa yoi saja ini. Saranku menikah dengan supir bis. Oh, yoi, betul. Sepakat. Siapa tahu supir? Siapa tahu? Siapa tahu supir busnya tahu supir busnya pabrik tuh. Tidak, tapi pasti di usia ya merangkak dewasa lah, mau kak bilang tua juga ndak enak ya. Matang betul. Tapi ini bukan sebuah ejekan ya, bukan. Maksudnya emang Minum mungkin boleh ya? Ya, silakan. kurang nyaman mungkin sama pertanyaan kayak gini. Cuma kita juga membantu untuk kenapa sih, maksudnya alasan beratnya itu apa? Gitu. Ya, betul. Saya tanya alasan yang Itu bukan ngejek ya, maksudnya kapan nikah tidak gitu. Alasan beratnya nggak tahu. karena tuh maksudnya sebuah Ertina begini masa ya kali. Dulu tuh ada satu orang Siapa tuh? ya nggak usah sebut nama. Ini tuh udah yang paling diantara yang lain-lain tuh. The best. Nggak the best juga, maksudnya dia yang paling terdepan. nggak terdepan juga, tapi itu dia yang kayak terintens. nggak intens juga dia. Wih, tuh memang nggak terdepan, nggak terbaik, nggak Enggak, terintens. yang kayak Ghosting berarti. Terus nggak, yang bilang tuh udah mau niat serius, udah ada, tapi dia tuh secara tindakan. Nah, misalnya, tapi kan katanya sebelum nikah tuh harus ada pendekatan dulu tuh. Nah, selama pendekatan itu ada hampir sebulan kayaknya. Nah, di situ saya nggak masuk. Awalnya tuh udah mengiyakan kan karena niatnya baik, orangnya juga kenapa? kayaknya. Maksudnya dalam sebulan ini prosesnya tuh Jadi kita tuh nggak masuk karena kayak misalnya dia tuh ngirimin saya pulsa dalam 2 hari tuh bisa 100.000 kayaknya. Cuma dikirimin pulsa 100.000 terus pengennya tuh saya yang hubungin dia nggak sama sekali nge-WhatsApp, nggak sama sekali nelpon atau apapun. Jadi pengennya tuh saya yang ini, tapi rajin ngirim iya, tapi rendah kabar begitu. kayak dia tuh gimana ya? Ghostingnya tidak ada kabar. Enggak ghosting. Dia tuh berharap buat dihubungi terus. Tapi sebenarnya dia tuh serius. Tapi kan dia posisinya kan kamu yang mau, saya ini tapi ya. Beberapa ya betul. Iya, Ini betul laki-laki yang mau. Benar. Tapi di satu sisi juga perempuannya juga harus memahami. Maksudnya ada memang laki-laki yang begitu. Tapi mungkin spesies ini baru kita dapat. Iya. Dan dia juga katanya tidak pernah deket sama perempuan dan kayak tidak tahu memperlakukan perempuan gitu loh. Masih dan kaku banget, parah, ngobrol aja. Ajar lah. Aku tuh telepon, kenapa saya tidak dihubungi? Alhamdulillah kamu telepon juga. Iya, saya kemarin sudah telepon ini, sudah kirim pulsa. Maksudnya itu dikirim pulsa buat saya ngabarin dia. Ya Allah, kamu jadi laki-laki coy. Berarti Bahodopi setidak menarik itu di. Bisa jadi. Dalam 5 tahun ini nggak pernah menjalin. Berarti lama berarti ada berarti. Nggak ada sih kalau di sini Dalam yang benar-benar serius tuh. Nggak ada, cuma yang LDRan pernah yang awal-awal di sini tuh ya. Tapi itu kan yang pas kuliah kan. Itu pertama dan terakhir kayaknya. Pertama dan terakhir berarti sudah 5 tahun ini. Enggak. Udah bukan 5 tahun ya? Berapa tahun ya, Sa? Berat kayak mau berpikir ini yang di belakang. Di belakang deh, Aib. Ya, Aib. Udah itu aja sih yang terakhir, yang paling serius tuh itu. Yang selebihnya tuh cuma deket, yang proses pengenalan ya udah gitu-gitu doang, hilang lagi, nggak ada yang bener-bener tinggal. Bagaimana teksnya tadi? Cuma datang kan, kenalan, tidak menunjukkan keseriusannya gitu loh. Ngopi, nggak tinggal gitu. Berarti lebih ke ghosting lah. Enggak juga sih ghosting. Enggak Nggak ya. masuk kategori ghosting itu deh. Kategori apa balik? Itu tadi kepolosan itu karena ketidaktahuan atau kesengajaan yang Atau perbedaan karakter ya apa gimana? Karena saya juga nyimpulin emang perempuan yang butuh diperhatiin sebenarnya. Benar. Mau dikelain kabar apapun, sesibuk-sibuknya apapun ya kabarin lah wanitamu gitu. Ada nanti nih captionnya di sini dari
Tapi pasti di usia setua ini toh, desakan dari keluarga pasti ada. Sematang ini. Sematang ini yang menolak tua. Pasti ada desakan dari keluarga toh. Banget. Apalagi sisa kakak Ertina yang belum tuh. Betul. Nah, Kenapa nggak mau cuti pulang? karena menolak jawab itu. Alasannya tuh selalu corona nggak boleh nih di kantor, padahal udah boleh kan. Kenapa kayak gitu, takut. Nggak Pas rindu, pulang, nggak rindu. rindu kan video callan terus sama keluarga. Satu jawabannya rindu pertemuan. Iya benar, tapi risih juga setiap kali ketemu. Kalau cuma satu orang nih nggak apa-apa, pas keluar dari depan pintu tuh udah nanya. Itu nanya ini. Iya, wah sudah besar ya, belum nikah ya? Oke Pak. Kalau misal dijodohkan sama bapak gimana? Iya. Kalau bapak punya pandangan, betul. coba ini nak. Betul. Alhamdulillah sih dari keluarga tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, Semisal, semisal Semisal kamu ini, nggak tahu gambaran ya. prianya itu seperti apa, tidak tahu. tapi menurutnya Pace ini yang terbaik buat anakku. Kan tidak mungkin orang tua mau pilih salah-salah untuk anaknya. ya, kalau itu yang terbaik dan Allah ridho, kenapa tidak? Berarti ya untuk pemirsa yang mau dekati harus orang tuanya dulu dekati kayak yang ini. Ya, tapi konsekuensinya ya itu emang harus dipelajari benar-benar kosongan gitu. Kamu nggak tahu karakter. Tapi berarti menerima. Menerima nggak? Ya kalau tadi konsepnya seperti itu kan orang tua, katanya abang ya, kalau udah lulus dari seleksi orang tua mana sih yang tidak ingin anaknya dapat yang terbaik? Ya iya, kenapa tidak? Tapi menurutnya orang tua terbaik, belum tentu menurutnya Ertina Ya terbaik. pastilah ada disinkronkan dulu pendapat saya juga sama bapak saya. Nggak mungkin lah kalau misalnya saya, Pak, saya kayak kurang ini deh Pak. Ya bapakku tuh pasti ini juga, ada penilaian itu juga. Ini kan kakak Ertina jarang tuh, maksudnya ya low communication lah dengan orang tua tuh, dengan Pace. Komunikasi terus sih. Komunikasi terus. Iya, maksudnya ya enggak seintens dengan mama lah toh. Iya. Kalau sama bapak tuh lebih kayak cerita yang formal, tidak Iya, yang betul, kayak betul. curhat masalah Iya, keseharian, paham, tidak. betul. Tapi curhat deket Iya. masalah-masalah yang tertentu. Ada beberapa hal yang mungkin kakak Ertina belum bisa sampaikan karena ya itulah, maksudnya batas antara itu ya sebatas formal. Ya pasti ada lah toh. Ada mungkin abis ini kan pasti nonton update story keluarga di kampung, nonton. Wih, kakak Ertina masuk podcast toh. Nanti ditonton bapak, siapa tuh ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Ya mungkin terkendala ruang, jarak, ya momen sih, terkendala momen. Ada mau disampaikan untuk ayah. Ucapan terima kasih. Sensi. yang belum tersampaikan begitu. Saya saja ada, tapi ya berhubung bukan saya yang podcast. Gimana ya? Nanyanya yang sensitif mulu tentang keluarga, percintaan. Bahas bukuku aja yuk. Nanti itu kan semua Siapa tahu itu bocoran dari bukunya. ya bisa jadi kan apa yang ditulis itu ya bisa jadi dari kehidupan. Saya tuh merasa apa yang saya rasakan sekarang tuh karena ya itu terpengaruh sama, sebenarnya tuh apapun harus ada restu orang tua ya. Ya, betul. Nah saya tuh kayak kurang di situnya. Kadang tuh berpikir kayak apa kedekatanku sama orang tua tuh harus yang lebih intens lagi, apa-apa yang harus karena ridho orang tua, bukan karena kemauan sendiri. Karena selama ini saya tuh bertindak karena ya kemauan sendiri, bukan benar-benar minta, Pak saya mau ini apa, nggak pernah sama sekali. Pokoknya kayak Ya anggaplah saya ini bapak tuh. Apa yang kita mau sampaikan nak? Iya. Pasti ada kan ini jarak ini formal toh. Maksudnya apalagi bapak di kampung sudah jarang ketemu, ya berhubung kita bilang tadi jarang pulang kampung toh. iya benar. Ya maksudnya rindu ini tetap ada, apalagi rindu anak ke orang tuanya. Iya. Rindu yang beda, maksudnya rindu beda ini, rindu pasangan sama rindu orang tua beda konteksnya. Apa yang kita mau sampaikan nak? Bapak. Iya nak. Siapa tahu ya, kalau bukan lagi siapa tahu pasti orang tua di kampung nonton ini. Gimana ya? Jangan kaku-kaku banget dong, Pak.
Tapi kalau Paci memang kaku memang orangnya. Memang kaku, asli kaku. Gak bisa yang bercanda. Oh iya. Memang orangnya tuh. Hmm. Ya iya, itu jadi kita segan, yang harusnya dibawa bercanda jadinya kaku. Jadi kita juga mau cerita apapun jadinya segan, takut. Jadi ya yang paling enak dibicarakan tuh emang yang cuma prestasi. Yang kayak gitu-gitu Yang pencapaian. membanggakan saya. Jadi kayak kesulitan-kesulitan itu ya di skip. Dipilih-pilih nih yang mana. Jadi tuh ada yang harus saya ceritakan ke teman saya pilih nih, ini tuh yang harus saya ceritakan ke teman. Ini yang harus saya ceritakan ke orang tua. Yang ini buat saudara saya. Jadi nggak semua hal yang bisa saya ceritain kecuali sama satu orang ini. Sama Sada. Oh iya iya. Iya. Bagaimana mau enggak Ji, balik next. Saya kira oleh pertanyaan. Kayak Tina boleh tanya nggak? Iya toh, silakan. Kan katanya cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Betul sekali. Jika kayak Tina, untuk ayahnya sendiri gimana? Kalau misalkan belum, apa hal yang supaya bapak yang awalnya tidak ada rasa cinta jadi cinta pertama seorang kayak Tina? Kalau ngomongin cinta tuh beda-beda, orang-orang tuh menunjukkan rasa cintanya kan beda-beda Iya, ya. paham. Love language-nya orang kan beda-beda ya. Ya mungkin ya aku sih ambil positifnya aja. Mungkin dia bapak tuh yang menunjukkan rasa cinta kepada anaknya ya seperti itu. Ya seperti itu. Iya iya. Karena ada satu momen Kak Ertina tiba-tiba telepon bilang, Pak kangen. Iya, betul. Enggak. Tapi Mau pasti coba nanti? iya, betul itu. Nanti ketahu. Atau mau sekarang di loudspeaker bisa Kalau kayaknya Atina bilang begitu, Bapak langsung mengungkapkan semua. Bisa jadi. Iya, begini. Iya. Iya. Kebanyakan orang kaku gitu. Iya benar. Betul. Kan Kakak Ertina belum pernah sampaikan ke Pak, jangan terlalu kaku ke anaknya tuh. Belum pernah tuh. Jangan sampai bisa jadi Kak Ertina sampaikan begitu ya. Paci berubah. Karena mungkin dia merasa juga sudah ada jarak antara anaknya dan dia. Bukan hanya Paci berubah, tapi semua rezekimu dibukakan semua. Betul. Semua jodoh pasti. Nah, saya itu kadang kalau menemukan kesulitan nih entah dalam hal apapun pasti berpikirnya ke orang tua. Jangan sampai nih ini tuh karena itu. Teman-teman saya itu selalu dimudahkan kadang tuh ya kalau misalnya pikiran-pikiran aneh datang, kok ini temanku pada dimudahkan semua jalannya, apa karena ia dekat sama orang tuanya ya atau karena saya yang begini ya, harus ini ya, tapi kayak berat juga misalnya kayak nelpon cuma nanya Bapak Sudah di mana? berapa lama Anda pulang kampung? Setahun. Setahun. Pas. Kenapa? Ya, Karena itu pertanyaan itu. salah satunya itu. Ah, Dan gimana ya? berarti dia sudah 2 kali cuti dilewatkan. Iya benar. Sudah banyak. Sudah sering. Di 5 tahun. Kenapa ya? Kenapa nggak mau cuti tuh karena kayak Belum siap. enggak kayak gimana ya, tempat pulangku tuh udah beda. Rasanya tuh udah beda. Iya memang tempatnya nggak pindah, tapi tuh rasanya udah beda. Misal tuh di rumah tuh kan dulu rame 6 orang. Ada mama, ada bapak. Terus udah pada nikah semua kan, udah punya rumah masing-masing. Terus mama udah nggak ada. Bapak sendiri di rumah. Jadi ya udah, kalau di rumah nangis mulu kerjaannya. Terus yang sekarang Kak Ertina anggap tempat pulang apa? Nggak tahu, saya tuh kayak itu makanya kebingunganku sekarang, kesedihanku kadang-kadang tuh kayak nggak punya tempat pulang yang benar-benar pulang. Kalau menurutku ya tuh tempat pulang yang disalah perspektifkan. Menurutku nah tempat sebenarnya ya rumah tetap tempat pulang tak Ji. Benar, secara fisik. Iya, maksudnya pulang itu bukan tentang rumahnya. Itu tentang rasa. Nah, pulang itu tentang feel, tentang Ya, jiwanya. benar. Ya mungkin toh menurutku nah jarak itu yang bikin tempat pulang ini berubah. Jarak antara Enggak, memang benar-benar bukan baru sekarang, bukan cuma pas merantau, emang pas setelah kelas 3 SMP itu memang kayak benar-benar beda. oh setelah Mace. Saya cerita sedikit Pak. Parah dekat banget sama mama. Sama. Bisa mengiklankan
kalau saya sama, cuman bedanya kisah toh. Saya dekat sama Pace. Wih, pada dekat sekali. Kalau sama Pace, kalau Pace ku dekat, cuman Pace jarang pulang di rumah, faktor kerjaan. Jarang pulang di rumah. Cuman Pace asik gitu memang. Cuman faktor itu yang bikin berjarak, maksudnya jarang pulang di rumah, faktor kerjaan toh. Ya kalau Mace dekat sedekat-dekatnya. 2018 meninggal Mace. Ya, saya sempat di fase itu yang rumah bukan tempat pulang. Secret saya jadikan tempat pulang. Bener. Ini maksudnya lebih nyaman di situ. Apa? Kan rumah disebut sebagai rumah, apapun anggaplah kantor, kalau nyaman di situ ya rumah. Saya sampai di fase 1 tahun. Tidak pernah pulang ke rumah gara-gara ya di rumah juga siapa ji, tidak ada Pace juga jarang pulang ke rumah, Mace sudah tidak ada. Sempat sampai fase di situ, cuman berpikir kemarin gara-gara naik gunung. Naik gunung toh, ya mungkin fase penemuanku tentang jarak antara tempat pulang. Kenapa Kak bilang tempat pulang itu tergantung perspektif gitu, tergantung rasa nyaman itu betul nih, yang sampai situ kita sepakati sama-sama rasa nyaman betul toh. Perspektif yang bikin goyang ini, perspektif yang bikin beda ini tempat pulang ya. Karena itu gue bilang, karena saya sama kasus tak, cuman bedanya kita jaraknya maksudnya tidak terlalu dekat karena faktor sikap Paceta toh. Kalau saya tidak terlalu dekat karena faktor jarang ketemu, ruang yang tidak ada. Itu baru ku sadari ternyata yang merubah tempatku pulang ini adalah silaturahmiku sama Pace. Ada beberapa kata yang belum sempat terlontarkan, yaitu seperti itu kita bilang formal, dan ada beberapa hal yang belum bisa disampaikan tuh. Nah, itu kan juga jarak. Maksudnya antara kedua orang tua, antara anak dan orang tua itu sebenarnya kan tidak boleh ada ya apapun unek-unekmu ya ceritalah. Orang tua sehancur apapun kok, sebrengsek apapun kok, orang tua tetap ada untuk itu. Ya sampai situ ku sadari tentang itu. Ya dari situ berubah juga berubah kembali tempat pulangku ya rumah kembali. Iya kah? Iya. Mungkin saranku ya pergi ke tempat sunyi deh. Anak ini sekali. Iya, saranku. Mungkin Kakak Rio apakah adakah? Kalau saya begitu pengalamanku, maksudnya kisah sama ji, bedanya ya beda situ ji. Kita sikapnya Paceta, saya di ruang waktu. Sebenarnya bukan cuma sama bapak sih, kayak saudara-saudara kan yang awalnya tuh semuanya apa-apa kan sama saudara, yang dilakukan harusnya sama-sama, jadinya kayak punya prioritas masing-masing. Betul. Meskipun iya kita adiknya dan masih kadang-kadang kayak perhatikan gitu. Betul. Tapi ndak sepenuhnya nggak yang kayak sebelumnya, paling ada prioritasnya sendiri, sudah punya keluarga sendiri. Ya, betul, jadi betul. Kayak nggak bisa dipungkiri itu kalau itu. Kayak kehilangan gitu loh. Jadi intinya kamu harus bikin rumah ternyamanmu dengan pasangan. Tidak, kalau saya tuh begini. Bagaimana kalau ini perspektifku Kakak Ertina, bagaimana bisa membuat tempat nyaman dengan pasangan, sedangkan paham gitu, paham. Sedangkan orang rumah sendiri saja belum bisa kita ubah jadi tempat pulang yang sesungguhnya. Ya itu sih, karena mungkin ya dari awal silaturahmi mungkin. Ya dari awal memang itu udah terlatih. Ya seperti itu. Iya sudah terlatih. Ya, kan sudah terlatih. Yang dari terlatih ini yang harus diubah mungkin. Bisa jadi. Nah sekarang tuh dilemanya kita bersaudara. Kita tuh kan bapak sendiri di rumah. Jadi kayak bapak sendiri umur 60-an. Terus sendiri di rumah. Dan kita tuh kayak ada niatan buat nyariin pasangan hidup, karena bagaimanapun anaknya menjaga pasti tidak semaksimal pasangannya kan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan, dia tidak bisa bagi ke anaknya. Jadi kayak itu sih dilemanya,
kita mau menyampaikan ke bapak juga jadinya takut bapak tersinggung kalau kita anak-anaknya tuh nggak bisa ngejaga, bisa sebenarnya tapi nggak setotal. Iya betul. Karena sudah punya keluarga maksudnya. Iya, ada banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sama anak-anaknya. Malahan sebenarnya berat di kita karena kita kan belum berkeluarga. Enggak, sama sekali enggak, itu bukan karena itunya sih. Tapi kan kadang tuh kalau lihat bapak di rumah sendiri merenung, itu bikin nangis. Dan setiap sudut rumah tuh bikin nangis. Kayak gitu yang bikin malas pulang sebenarnya. Setiap sudut rumah bikin nangis karena? Iya, karena tuh ingatannya ya di situ masa kecilnya tuh selalu indah, selalu sama-sama. Tiba-tiba jadi benar-benar cuma bapak. Kalau bapak nggak ada, benar-benar kosong tuh rumah. Nah kalau itu menurutku saya pulang ke Makassar, ya begitu juga. Ada pasti memang ya manusiawi ji. Maksudnya menangisnya ini kan menangis mengenang yang hal-hal bahagia. Tapi tuh saya menangisnya beda bang. Menangis bagaimana? Menangisnya bisa sampai segukan gitu. Menangis terseduh-seduh. Yang sampai dan nggak berhenti sama sekali nangisnya sampai matanya tuh bengkak. Jadi tidak ada ini yang mau disampaikan dengan orang dengan ada bapak-bapak tuh saya sayang banget sama kamu bapak, cuma saya tuh bingung mau menyampaikannya seperti apa. Saya tuh sebenarnya sama sekali nggak ada niatan buat bikin jarak sama bapak, nggak ada sama sekali. Cuma memang karena dari kecil tuh ya deketnya sama mama, dari kecil tuh memang sudah ya begini, jadi sampai besar tuh jadi canggung mau cerita sama bapak, takutnya saya cerita juga bapaknya ini. Iya betul kan, karena ya itu yang bisa saya bagi ke bapak, kebahagiaan saya, kesedihan saya, biar saya aja yang nanggung semuanya. Bapak nggak perlu tahu prosesnya, intinya tahu hasilnya aja. Insya Allah anakmu baik dan bisa jaga diri, insya Allah, amin. Terus ya next. Yang bisa disedih terus dia. Iya, masa? Buku yang mau rilis ada kisi-kisinya kah? Bisa dilihatin nggak bukunya yang? Oh buku yang keberapa ini kah? Kedua ini? Oh ini buku yang kedua. Bisa didapatkan di? Iya di mana? di saya. Oh, Ya, jadi tuh nih akhir tahun nanti akan ada bedah buku insya Allah sama seminar di kampus di UIN Alauddin. Di situ nih rencananya mau rilis juga, belum berani jual sih karena belum ada acara itu. Rencananya habis acara itu kemarin pas bukunya terbit tuh udah langsung pengen publish kan, tapi karena katanya temen di kantor tuh momennya nggak pas karena kan ini sempat yang viral banget sama ada artis kan yang kasusnya kayak gini. Yang mana tuh? Iya kah? Kan nggak sih yang mana inisial? Bulan tuh SJ. Oh iya, Nah, itu kan sempat viral. Nah, momennya tuh udah lewat, udah nggak panas-panasnya, nggak hangat-hangatnya. Jadi kalau dibahas di Oktober jadinya apaan ini? Harusnya tuh di Juni rencananya, tapi karena terlambat. Nah, jadi mau rilisnya tuh di akhir tahun sebagai evaluasi gitu loh. 1 tahun ini apa aja kasus-kasus yang terjadi. Nah, termasuk ini sempat viral itu. Dan yang mau terbit tahun depan Itu sih sebenarnya kalau yang novel-novel kayak gitu aku males publish. Kenapa? Paling cuma buat konsumsi pribadi. Tapi karena ya, maksudnya rilis buku juga. Iya, rilis buku. Sempat ada niatan buat mau cetak banyak dan mau dijual belikan kan, tapi maksudnya karya kayak apa? Nggak enak sama orang gitu. Saya tuh mentalnya maksudnya kan ndak enaknya di mana, karena ini kan ceritanya bukan memaksa ya dibeli, alhamdulillah kan? Ndak dibeli. Alah, ini mah kisahnya Ertina ini. Pede amat ini, itu jadi kayak turun lagi, down lagi. Kalau saya disupport kayak di teman-teman di kantor tuh ada beberapa orang yang kayak nyemangatin, jadinya yang kayak terdorong lagi. Tapi kalau ada 1 orang aja nih yang komen pedas, itu udah langsung konsekuensi sebagai penulis ya begitu. Nah, itu saya mentalnya mental kerupuk kalau mau jadi penulis. Ditambah saya nggak ada dasar, cuma nulis amatiran. Jadi cuma yang kayak itu aja yang mau dikembangin, memang bukan backgroundnya. Sebatas hobi. Sebatas hobi, bener.
hobi ndak mau diuangkan hobinya. Ketakutannya ketika dibaca sama orang yang lebih bisa dan lebih ini, takut yang kayak ini apaan sih, pede banget bikin buku, masa begini dibukukan kayak Nggak ada gitu. haknya memvonis begitu sebenarnya. Nah iya, sebenarnya nggak punya hak, tapi itu berpengaruh banget sama mentalku, sama hatiku, apalagi saya tuh orang yang pemikir, hal-hal kecil aja tuh dipikirin. Berarti kita tipe seseorang yang bukan cuek bukan masa Cuek. bodoh. Kalau ketemu orang tuh, kalau Iya, orang maksudnya, nilai tuh cuek, tapi kalau kalau saya sudah sendiri udah didengar. kepikiran semua. Kayak misalnya ketemu sama teman, saya sapa, hai, tapi dia nggak nyapa, bisa kepikiran sehari semalam. Saya salahnya apa? Perasaan terakhir ketemu tuh baik-baik aja. Apa ya salah saya? Oh, gitu. Memang. Berarti dia ini spesies yang itu. Kayak gitu, hal-hal kecil tuh, kayak misal dikasih sesuatu sama orang yang misalnya sama Sada tuh dikasih sesuatu aja, pokoknya kecil, hal kecil itu bisa disimpan bertahun-tahun. Siapa namanya kakak? Sada. Jadi pertama masuk Ini tuh, sahabat terdekat di Iya. Bahodopi. iya, Sahabat atau masih teman biasa? sahabat banget. Sahabat banget. Saudara lade mi. Ladenya lade. Oh. Sudah. Di Bahodopi cuman satu sahabat. Kalau iya, kalau Untuk saat ini untuk saat yang ini benar-benar cuman sahabat. benar-benar sahabat tuh Beda cuman- teman beda sahabat nah. Kalau punya temen tuh banyak, temennya tuh banyak. Kalau jalan tuh bisa diteriakin Ertina, tapi tuh ya sekedar say hi. Tapi yang benar-benar tempat curhat, tempat pulang, tempat mengadu semuanya tuh Ih, sama tempat dia. pula keras. berat. Beneran, sampai dia tuh pusing kadang-kadang ini tuh. Yang hal-hal yang nggak bisa diceritain. Ketemu di mana sama Sada? Ya ketemunya di kantor, Di Bahodopi juga. di bawah Dopi. Yang mana duluan masuk kerja? Saya. Beda beberapa bulan ya? Iya. Kita- Dia Oktober 2017, saya April 2017, beda berapa bulan? Iya. Dia 1 jam lebih nih kayaknya. Ya, pertanyaan terakhir. Apa itu? Adakah goals yang belum tergapai tahun ini? Dan apa tahun ini goals yang sudah tercapai apa Mi? Tahun ini? Goals yang tahun ini belum tercapai. Yang sudah tercapai, yang sudah dulu. Banyak banget sih rencana-rencana yang terkendala gara-gara corona ini. Pertama tuh yang mau jadi pengacara, sumpahnya tuh masih ditunda terus belum sampai itu. Terus yang- begini, kalau jadi pengacara berarti tinggalkan IMIP, Iyalah, resign. iyalah. Mau jadi advokat di mana? Ya kalau misalnya rezekinya ada, mau bikin kantor sendiri. Iya, paham. Maksudnya bikin kantornya di Kalau mana? bisa di Makassar. Makassar. Kenapa Makassar? Karena paling strategis. Iya. Jadi goals apa yang belum tercapai dan diusahakan tercapai ke depannya? Banyak. Contohnya yang paling mendesak lah. Goals yang paling mendesak. Di luar jodoh nah, jangan jodoh yang mendesak sekali nih, kayak emergency. Kalau ada sirine niu. Apa ya? Apa bang? Mau rilis buku kah atau akan Rilis buku kan udah. Jadinya gara-gara corona ini jadi ada itu. Tahun ada depan kah pemikiran, goalsnya mau pulang kampung ketemu sama Pak Aceh, akhir tahun ini mau pulang, insya Allah. mau bicara, wih tahun baruan di sana berarti. Insya Allah kalau jadi ada niatan mau pulang. Iya. salam buat Pak. Iya, semoga Pak Aceh nonton ini tuh. Amin. Tapi Mudah-mudahan nggak deh. nonton kayaknya. Nonton. Jadi Bisa jadi nanti kalau ini bisa nonton bareng sama Pak Cik. yo itu sambil bikin teh tuh, wih. Kalau ada biskuit rumah. Saya itu orangnya pemimpi bang. Hah? Pemimpi. Ih, justru yang pemimpin yang Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya kayak tadi abang tuh bilang, saya itu dari dulu pengen buat rumah singgah, rumah baca buat anak-anak itu sih yang dari pas kuliah itu udah direncanakan sampai sekarang belum terlaksana. Pernah sempat terlaksana tapi ya nggak ada terkendala beberapa. Terus apalagi ya yang benar-benar pengen tuh ini menulis buku lagi, pengen
mentalnya dikuatin lagi, Ya, itu. air matanya dikurangin lagi. Mentalnya ya sebenarnya. Iya, benar. Karena menurut cerita tadi tuh, ya belum siap Ki jadi penulis sebenarnya. Iya, benar emang. Belum siap. Jadi itu kayak menulis ya karena pengen, bukan. Saya sebenarnya bukan penulis, saya menulis. Iya, namanya yang menulis yang Tapi jadi bukan penulis, belum bisa disebut penulis. Saya menulis. seseorang yang menerbitkan buku sudah bisa dibilang penulis. Tapi saya nggak pengen karena belum itu. Jadi apa pada sebutan yang cocok? Ya menulis. Menulis. Bukan penulis. Ini Pak Dek. Apa? Las untuk pemirsa yang nonton tuh, apa motivasinya untuk teman-teman terkhususnya cewek kan, ya di sini harus diakui cewek kan lama kerja sini, lama menunggunya. Ya faktor pertama ya itu susah dapat lokasi kerjanya kan, rata-rata kan cewek ya operator hostcran, control room, admin, terkendala di situ. Maksudnya untuk teman-teman yang baru mau datang ke Bahodopi, untuk terkhususnya yang cewek, adakah tips and triknya atau memotivasi dari Kakak Ertina sebagai yang sudah lama tuh 5 tahun nih di sini? Jadi sebenarnya tuh kesempatan ada banyak untuk teman-teman semua yang mau kerja, yang belum kerja atau yang sementara kerja. Sebenarnya tuh kesempatan ada terbentang luas, sisa potensinya kita mau digali lagi, mau diperdalam lagi, mentalnya kita harus dikuatin lagi dan keberanian untuk memulai. Jadi sebenarnya kita tuh kenapa stuck di sini ya karena itu tidak punya keberanian buat melangkah. Katanya siapa ya, saya pernah dengar tuh orang yang salah karena melangkah lebih baik daripada orang yang tidak bergerak sama sekali. Betul. Jadi ya udah, kalau memang ada niat dan selama itu baik, ya udah jalanin. Iya. Wih, luar biasa sekali. Kalau nanti diundang lagi enggak apa-apa aja. Enggak apa-apa. Dua langsung sama Kakak siapa? Boleh banget itu. Wih, boleh banget. Apa lagi saudara apa? Saudara lagi. Saudara. Wih, thank you Kak Ertina. Kalau kita undang lagi bisa jadi lagi toh? Boleh. Oke. Thank you untuk malam ini, podcast malam ini. Ya, lama sekali pecahnya ini podcast ini. Jangan lupa subscribe deh, sama buat teman-teman yang ada usahanya mau dipromosikan bisa kerjasama sama podcast Kos Bahodopi. See you the next podcast. Thank you.